Ya, orang pesisir itu kalau beragama dinikmati, beragama tidak begitu kaku. Sampai ada suatu cerita itu sampai ada orang meninggal nggak mau kaku gini, itu guyon. Nah, kaku nggak mau diginikan. Itu ada teman akrab kecilnya biasa main guyonan. Oh toh, sing toh, dadi ini kayak gini. Karena toh gini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube Kedai Bincang, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa, dan beliau berasal dari background yang istimewa, dan semoga saja kehadiran beliau di Kedai Bincang kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, meskipun nanti misal keluar pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, tetapi nyelenehnya ini tetap bisa memberikan manfaat, seperti kenyelenehannya Gus Dur. Beliau meskipun dipandang kadang pemikirannya nyeleneh, tetapi kemudian di kemudian hari, di kemudian masa, apa yang beliau pikirkan menjadi sebuah kenyataan. Dan dari dua orang di depan saya ini siapa tahu sekarang diucapkan nanti 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan menjadi sebuah pemikiran yang kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Baik pemirsa, di depan saya ini pertama dari sebelah barat yang pakai baju putih peci hitam, beliau adalah Kiai Haji Hasan Suaidi MSI, yang beberapa hari yang lalu sudah podcast dengan kita dengan judul Santri, Kopi dan Rokok. Alhamdulillah penontonnya banyak itu ya. Iya, view-nya juga banyak. Jadi dalam rating studio Kedai Bincang saya ini merupakan lonjakan yang luar biasa. Sebelum akhirnya beliau Yai Arif Hasanul Munah. Ya memang temanya agak berbeda sih Kiai. Nah, kemudian di sebelah beliau, pemirsa Kedai Bincang, ada Al-Habib Hashim Basaiban. Nah ini yang istimewa. Yang paling baru di Kedai Bincang, baru diundang maksudnya. Limited edition. Dan kehadiran beliau Habib Hashim Basaiban ini tidak lepas dari saran dari beliau Yai Hasan Suaidi. Tepatnya provokasi lah. Tapi memang beliau ini, teman-teman pemirsa Kedai Bincang semuanya, seperti dua striker yang sudah memiliki kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Striker tayangan. Dan beliau ini sama-sama menjadi pengurus PCNO Kota Pekalongan, meskipun yang satu sudah mulai belajar untuk berlain hati. Ya Hasan Suaidi sudah ini tanda-tanda sudah pindah ke kabupaten, tetapi jangan sampai kemudian jadi pengurus PCNO kabupaten. Oh enggak akan. Insyaallah enggak akan. Karena nanti kota akan kehilangan salah satu salah satu striker terbaiknya gitu. Spesialis tendangan bayangan. Oke, ngeten lagi lah. Monggo Kiai dinikmati kopinya Habib, karena kita juga dapat hadiah dari orang Bandung. Alhamdulillah. Mas Riza namanya. Beberapa hari yang lalu. Nah, ngoten dah. Terasa. Kula niku mboten perokok, tetapi penikmat kopi Habib. Ya. Nggih. Nek jenengan napa memang penikmat kopi napa pripun? Mergo niki kok mboten pakai gula, alasane napa? Biar murni. Kalau sudah kecampuran macam-macam kan nggak murni. Bukan kopi lagi, kopi gulu. Kopi gula. Nah, kalau kasih gula kopi gulu. Kalau kasih susu kopi susu. Kalau kasih teh kopi teh. Jadi biar murni kopinya. Iya, kopi murni. Kopinya kopi murni. Makanya wonten kopi gula plus gula berarti kopi gula ngoten nggih. Tidak murni kopi. Tidak murni kopi. Jadi kalau ada air mutlak,
ini kalau kopi saja berarti kopi mutlak. Kopi mutlak. Nah, jenengan berarti senangnya kopi mustakmal. Nggih mustakmal Pak. Yang mustakmal itu sudah teruji soalnya. Kalau kopi tapi nggak merokok itu namanya kopi bodoh. Mulai kan? Bangun berubah. Podcast kemarin sudah ada kopi dan rokok. Masa kopi saja? Kopi bodoh, bahkan ada yang mengatakan kopi goblok. Kopi goblok. Harus rokok itu. Itu satu kesatuan integrasi. Integrasi. Pancen kok memang mboten saged dipisahkan Habib. Saya dulu ketika mondok di Lirboyo banyak teman-teman saya yang kalau Basul Masail ya cekelannya rokok sama kopi. Tapi kalau saya diajak bahsu cekelannya kopi sama jajanan. Jadi yang menghabiskan jajanan itu ya saya sudah sama kopinya itu. Saya bukan perokok nggih. Dan guyonan-guyonan model ngeten ini adalah guyonan-guyonan yang terbuka. Dan keterbukaan itu merupakan salah satu ciri orang-orang Pantura. Ciri-ciri bukan orang Pantura, orang yang domisilinya dekat dengan laut atau pesisir lah. Sehingga salah satu ciri orang pesisir itu adalah keterbukaan. Beberapa hari yang lalu ketika saya sowan di dalam Habib Lutfi, ada seorang polisi yang ngomong orang pesisir itu kalau belum keinginannya dia mau, tapi kalau sudah keinginannya sak pengennya dewe ngoten niku jor-joran pun mboten usah disuwun mangke medal piyambak. Menurut jenengan pripun Habib? Leres napa mboten? Napa sing kula omong kene iki leres napa mboten? Ya bisa leres, bisa mboten. Nah, bisa mbotennya? Bisa mbotennya tergantung kondisi saku. Kondisi sak. Saku nih kempes kan, kanker, kantor kering, repot Mungkin itu daerah-daerah Gresik ini payasan ini jodohan tuh. Omongnya urusannya korban, kudu buandon sing gede. Orang gede iki cempe iki. Ora sah. Tapi menurut Habib Hashim, pemikiran orang-orang pesisir ini karena panjenengan juga tinggal di daerah dekat dengan laut, adakah pergeseran Habib antara tahun sebelum merebaknya HP dengan tahun ketika HP itu sudah menjadi komoditi? Ini agak serius ya. Enggak apa-apa. Serius. Tapi kan masih agak, Bib. Agak. Mau serius kan ini tengah. Betul, nak serius mungkin paling kayak. Primar, jenengan yang di sana lah, jenengan yang tahu dan jenengan dulu juga pernah mondok di Kerapia ngonten kan, mungkin ada Anda bisa melihat apakah ada perubahan pemikiran orang-orang pesisir di masa sebelum ada HP dan di masa setelah ada HP. Ya jelas, masa kecil saya itu belum ada HP, itu luar biasa kalau liburan. Malam hujan, habis subuh langsung ke Sier, cari keting. Nanti dimasak, goreng, makan, luar biasa. Ya, mainannya kan outbound semua, yang sekarang bayar semua. Ya. Outbound, tok lele, ya. Kemudian mancing petik, kemudian ini kan luar biasa ini. Masa kecil saya. Kemudian sangkutan serat, kemudian kedebok itu, seratnya kedebok, itu dibanduli terus sangkutan, layangan, benang, benang kalau di kita mungkin tapi benang, bukan benang, anunya seratnya kedebok, kedebok pisang. Itu perubahannya drastis, sangat drastis itu untuk permainan anak-anak. Sekarang permainan orang tua. Permainan orang tua orientasinya beda lagi loh ini. Orientasinya beda lagi. Nah, ini real di masyarakat. Gitu. Itu luar biasa. Otomatis pergeseran budaya nilai masih ada, cuman tinggal tadi ada nggak tokoh-tokoh orang tua yang masih menguati tradisi lama.
Ini alhamdulillah masih ada, tergantung daerah masing-masing. Kalau di pundi? Kerapia Kerapia Pekalongan. Bubur suro. Napa? Bubur suro. Bubur suro. Nah, kemudian sakbanan. Ada lagi ketika sawalan. Itu kan cuman walaupun ada pergeseran. Nggih. Sakbanan ini dengan Rajaban hampir sama Bib ya. Kalau Rajaban itu rajanya ban. Kalau Saban kan satu ban gitu. Rajaban ban traktor. Ini yang sing dikarepke Hasan nggih ngene. Kalau Rajaban, aduh. Rajaban. Rajaban itu Subur Jaya. Nggih, niku dalam segi budaya. Kalau dalam segi pemikiran mungkin apa gimana? Segi pemikiran ya mungkin per daerah beda-beda. Kayak di Kerapia, di Tegayu kan persis semua ini. Okay. Cuman dengan mungkin etos kerjanya beda. Sebagian nelayan, sebagian nelayan. Ya kelemahannya mungkin jiwa entrepreneurnya, wirausahanya itu kurang. Kurang itu. Ketika dulu orang Kerapia itu banyak yang punya kapal, sekarang sangat minim, sangat minim. Ya itu jiwa entrepreneurnya kurang, mental pengusaha juga kurang. Berbeda dengan daerah wilayah selatan, mentalnya top, apalagi bisnis online. Itu ada yang sehari bangi ini bangi ya, Pancingan. ada kail, ada banginya, udang. Ini kalau daerah selatan itu banginya bisa sehari di medsos itu bisa 1 juta. Kalau Pantura nggak berani. Ini butuh dongkrak pemikiran supaya mentalnya beda. Nah, ada kan sebagian pengennya ini upo tapi oleh kakap. Angel iki wong. Pengennya upo pengen oleh kakap. Angel. Upo oleh petik. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya dongkrak antik. Dongkrak. Nah, sekarang tadi kalau Habib dawuhipun agak berat. Ngoten nggih. Niki wis mulai agak berat iki. Sekarang kira-kira dongkraknya apa ya yang dibutuhkan ya? Iya, tadi saya sudah singgung dongkrak antik ya. Malah yang dibutuhkan Kerapia dan sekitarnya itu dongkrak rumah. Lah kerop kan dongkrak itu loh. Bukan diurut tapi dongkrak. Biar tambah tinggi. Dongkrak rumah itu. Dongkrak rumah. Masih cari dongkrak rumah. Kalau dongkrak pemikiran kados napa ya? Sebenarnya sekarang sebenarnya penggunaan IT itu kan sekali lagi tergantung bisa dimanfaatkan atau bisa memanfaatkan atau enggak, atau malah justru termanfaatkan dengan IT. Artinya begini, ini gayanya agak serius ya, agak serius. Jadi perubahan masyarakat misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Basim itu kan bagaimanapun ada pengaruh-pengaruh ya. Tadi Kiai Khalid Ma'rufi menyampaikan bagaimana orang-orang Kerapia atau masyarakat Pantura yang sekarang sudah dikenalkan dengan media sosial, ada banyak fasilitas IT, sudah tentu itu berpengaruh. Tinggal bagaimana bisa memanfaatkan saja sebenarnya. Ya, kalau kemudian kemajuan teknologi ini hanya jadikan sebagai hiburan, ya mandek sampai di situ. Tapi antik ada untuk hiburan juga, untuk biar nggak sepaneng. Ada orang kidul pesen gulai dari WA. Kan teknologi. Pak Soleh pesen gulai mata 2, sambal dipisah. Sambal dipisah pakai gosen, ya dikirim sambal dipisah. Sampai diri yang pesen itu komplain, Pak, ini sambalnya di mana Pak? Apa kurang jauh pisahnya antara Kerapia dengan pisah ke? Allah itu teknologi untuk rahat-rahat loh. Sambalnya tak pisah. Tak pisah apa kurang ado kok? Apa kurang ado? Kerapia. Ya Allah, nggih niku Kerapia kados ngoten Yai. Nggih, jenengan kan Tuban nggih. Gresik. Sama sebenarnya sama. Jadi tipologi masyarakat Pantura itu kan paling tidak
ada ciri ya, ada ciri. Lugas itu iya. Ini mulai anu nih. Rada serius, Mulai ilmiah ini. Betul. Lugas iya, terus kemudian terbuka, terus kemudian egaliter. Ini yang kemudian menjadi dominannya masyarakat pesisir ya. Jadi sebenarnya pengklasifikasian masyarakat khususnya di Pantura itu kan ada 3 itu kan. Ada Nagaragung, kemudian yang kedua adalah mancanegara bukan Eropa atau bukan luar negeri tapi mancanegara gitu bahasa Jawanya. Terus yang ketiga adalah masyarakat pesisir. Kalau Nagaragung itu kan, kalau Pantura itu kan juga masuk dalam wilayah Mataram ya saat itu. Abad 17 ini sudah ada pembagian seperti ini. Nagaragung itu dicirikan dengan masyarakat yang ada di Jogja, yang ada di Solo karena mereka pusat dari pemerintahan. Kalau mancanegara itu di luar yang pesisir. Kalau pesisir ini memang menjadi kawasan Pantura mulai dari Brebes, Tegal, Pekalongan terus kemudian sampai Sarang, Lasem, Tuban, Gresik, ya itu kan masuk dalam wilayah pesisir. Ini cirinya itu ya. Jadi orang-orangnya itu lugas. Ya, meskipun juga nilai-nilai lokalnya masing-masing ya, bisa jadi masing-masing antara Krapyak atau yang ada di Pekalongan, terus kemudian dengan Tuban, kemudian dengan Lasem dan seterusnya. Tapi bahwa kelugasan masyarakat pesisir ya Pantura ini diakui. Kemudian yang kedua orangnya itu terbuka. Dan yang ketiga itu adalah tadi egaliter dengan siapa saja. Ini luar biasa, nilai-nilai seperti ini luar biasa. Orang pesisir itu kan cenderung ketika berbicara itu bagaimana esensi yang dipertimbangkan, bukan caranya. Jadi yang jadi pertanyaan sebenarnya what, apa yang dibicarakan, bukan how, bagaimana cara membicarakannya. Beda dengan orang-orang yang tadi misalnya yang mancanegara itu ya, atau negara gung itu ya, turunan kidul maksud saya. Itu kalau ngomong itu kan how-nya yang ditanyakan. Jadi bagaimana terus kemudian cara menyampaikan. Tapi kalau orang-orang kita pesisir itu ndak apa yang diomongkan. Sehingga cenderung simpel kan apa yang tadi diceritakan oleh Bi Basim, apa yang tadi dicontohkan oleh Bi Basim. Itu kan lugas. Iya. Lugas itu pokoknya apa adanya, meskipun terus kemudian orang menganggapnya ini kok kayak guyonan, padahal betul juga kan bisa dibenarkan. Ketika minta sambelnya dipisah betul antara Krapyak dengan Buaran kan gitu kan ya. Itu kan terpisah. Apa kurang aduh. Nah, artinya ini loh, dan itu tidak ada ketersinggungan. Yang luar biasa di situ. Ya, lugas ini menurut saya dalam bahasa komunikasi itu efektif lah daripada orang ngomong muter-muter tapi esensinya nggak dipahami, mending lugas saja gitu loh. Tapi juga meskipun juga butuh untuk menempatkan kan, artinya pada posisi-posisi tertentu perlu lugas dan yang lain. Ceplas-ceplos. Ciri-ciri orang-orang pesisir itu ceplas-ceplos. Nggih. Ya ngoten nggih. Jadi itu terbukanya terus kemudian yang ketiga egaliter, ya. Dan ini ternyata dipengaruhi, bentukan masyarakat Pantura ini terpengaruh dengan satu kondisi daerahnya. Pantai itu kan cenderung orangnya keras-keras, ya kan. Terus kemudian yang kedua itu kan kalau dikaitkan dengan antropologi itu berjauhan dengan pusat pemerintahan secara geopolitik, ya. Kalau orang-orang pemerintahan seperti di keraton dan seterusnya kan wah masya Allah itu, ya prosedurnya itu kan jelimet seperti itu kan, dan itu sampai dengan orang-orang kidul itu juga seperti itu jelimet. Kita bisa jadi kalau di Pantura ada tamu itu kita nyuguin itu bisa jadi belum dipersilakan diminum duluan, gitu kan. Tapi kalau orang-orang kidul, ya saya bagaimanapun juga lama di Jogja, itu ketika bertamu kasih suguhan itu monggo pertama digeser saja dulu, monggo kedua baru kemudian posisi cangkir, gelas cangkirnya itu diputar, dipaske. Posisi ketiga bisa jadi belum jadi minum karena masih ada tutup cangkirnya, buka dulu. Setelah itu baru kemudian diminum. Gitu kan. Beda dengan orang saya misalnya Pantura yang di Gresik itu. Kasih minum ya sudah minum saja. Kalau perlu belum dimanggake minum duluan. Setelah itu dimanggake baru gitu kan. Lalu gimana ini gitu kan ya? Wis kenal ono
toplesnya mejo berarti dimana? Wis dimanggake ya. Kalau orang mau asbak berarti oleh ngerokok. orang ngerokok. Kalau nggak ada asbaknya kita tanyakan. Kok sampai nggak ada asbaknya? Saya sudah bikin sudah bawa rokok loh kan. Jadi keterbukaan ini yang menurut saya luar biasa dan sama sekali tidak ada ketersinggungan. Ini Pripun Habib, tambahan saking jenengan. Memang begitu. Itu tradisi ataupun karakter orang Pantura begitu. Apalagi kadang ada khas lagi. Itu kalau makan satu besi bareng-bareng. Kalau bahasa kerapiannya itu mandaran atau mayoran. Itu tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Turki, Turunan Kidul. Nah itulah keakraban, keterbukaan terbangun. Ini tradisi makannya saja rata-rata, apalagi kalau daerah saya itu senengnya hobinya njolo. Njolo iwak. Njolo iwak. Kalau itu nyemplung sih nang laut sampe nih baru njolo ahlinya. Buat habis itu silemi. Wah, itu sudah biasa. Habis itu pulang masak sekalian makan bersama. Itu tradisi. Sampai sekarang ada. Itu tradisi keakraban, keterbukaan dan sebagainya. Dan itu mungkin tidak ada di daerah gitu. Turki. Orang Sapori Turki ya. Masya Allah. Jadi memang kata guyonan-guyonan yang kemudian lepas, yang kemudian dimunculkan oleh orang-orang pesisir. Iya, kadang otomatis refleks. Otomatis. Contohnya Pak Hasan tadi mau ke toilet sebentar. Suwi pira apa? Ditambahi. Itu muncul sendiri itu. Wis suwi apa? Sithik barang. Lu badhe teng toilet sekedap. Suwi ra keki. Suwi ra keki. Kalau orang-orang pesisir dan memang nopo nggih yang mempengaruhi orang pesisir bisa memiliki pemikiran seperti itu kira-kira apa Kiai? Ya itu tadi kalau menurut saya, apakah karena ini loh pertama dulu orang-orang mau bisnis dari manapun mesti kan lewatnya laut dulu. Itu. Iya. Makanya itu kan tadi kan hanya sampai 2 kan ya. Nah, yang saya sampaikan tadi kan sebenarnya 3. Satu karena lokasi di mana mereka hidup, kemudian yang kedua juga karena jauh dari geopolitik, dilihat secara geopolitik itu kan jauh. Kemudian yang ketiga ada keterpengaruhan hubungan dagang antara orang-orang Pantura, ya wilayah pesisir itu dengan Asia Timur Tengah. Sehingga yang menjadi menarik sebenarnya di sini kan lebih dulu Islam itu masuk di pesisir utara. Betul. Dibandingkan dengan selatan, kan lagi ya. Lah inilah yang kemudian membuka bagaimana kemudian budaya itu juga terpengaruh di situ. Orang cenderung lugas dan kita bisa lihat bahwasanya model-model keagamaan orang pesisir itu jauh lebih kuat menurut saya. Enggak. Ya karena itu kan bagaimana Lasem saat itu misalnya terungkap seperti yang disampaikan oleh Mbak Mun itu kan, bahwa Lasem itu termasuk juga menjadi jujukan pertama penyebar Islam. Ini kan luar biasa, memang itu. Jadi ini yang kemudian membentuk masyarakat Pantura itu. Berarti Habib, orang-orang Pantura ini lebih open minded. Ya, betul nih. Karena sering kedatangan tamu dulunya macam-macam dari luar. Dan rata-rata ketika dulu pertahanan dengan penjajah rata-rata dari Pantura yang melawan pertama. Ketika agresi ataupun nikah masuk itu ya yang pertama kali menghadapi orang-orang Pantura. Itu. Ini jadi karakter itu sampai sekarang. Keterbukaan, kadang guyonya pun kadang sangat terbuka. Jadi nggak ada istilah gampang tersinggung. Open minded. Baik, kalau kita melihat sejarahnya memang seperti itu Habib. Artinya bahwa dulu orang-orang luar ingin masuk ke negara kita itu kan rata-rata lewat pesisir, lewat laut. Karena pada waktu itu tidak mungkin lewat
udara kan nggak ada Iya. pesawat terbang. Iya kok nggak ada. Talon ya. Talon. Balon niku lah acara Idul Fitri kali Tapi sekarang pesisir ini tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu banyak orang masuk dari luar negeri, dari Arab, dari Timur Tengah dan dari manapun untuk bisnis. Sekarang kan ditentukan, artinya ada pelabuhan A, pelabuhan B, pelabuhan C dan lain sebagainya. Kadang mereka yang masuk ke sana itu bukan karena bukan karena bisnis dari luar ke dalam, tetapi yang ngisi orang-orang kita sekarang. Misalkan orang Pekalongan berlayar, nanti yang pulang ya Pekalongan lagi. Kalau dulu kan orang-orang luar banyak yang sekali yang masuk Timur Tengah, jualan apa. Sekarang kan rata-rata kan lokal semua, Tapi ini tidak, apakah mempengaruhi minded kita atau enggak? Jadi contoh pelabuhan perikanan. Mungkin tahun 80-90 itu Pekalongan termasuk terbesar kedua setelah Bagan Siapi Api. Bagan Siapi Api ini pun gitu. Ya luar Jawa. Pokoknya luar Jawa. Bagan Siapi Api. Pokoknya luar Jawa. Ini menyen kudu disorehke ya. Masalahnya kan kulo kalih beliau kan beda generasi ki. Nggih. Masa kan lu enom aku. Cuman aku no jenggot dong. Kayak Juwono itu masih bagus. Juwono ning Pati. Masih bagus lah. Cuman di sini pelabuhannya mungkin manajemennya kurang. Gagal manajemen, itu sepi. Kalau dulu itu kata orang nelayan, 1.000 template batu, sepi. Orang-orang yang ikut di TPI tempat lelangan ikan itu naik 1.000 tok itu template batu. Sepi ngono. Ora terbuka harus. Duitnya template batu ngomong sepi. Itu cuma karena mungkin pengelolaannya kurang beres, ditinggalkan oleh kapal-kapal yang mau bongkar ikannya di Pekalongan, pindah ke Juwono, ke daerah mana lagi, ke Batang atau apa. Memang yang ramai itu Batang, pada desa yang kecil-kecil itu. Sini tidak begitu. Padahal terbesar kedua, dibangun luar biasa. Ini dulu, iya. Apapun ya, kalau sekarang itu kebijakan, itu tergantung kebijakan negara. Tapi dari sisi pemikiran orang-orangnya masih tetap terbuka, egaliter. Ya terbuka. Masih. Kan kalau ketemu ada acara walimah, ada apa ya terbuka. Apalagi daerah Jawa Timur ya terbuka. Padahal kalau sambutan, saya pernah hidup di Surabaya masalah ya 2 tahun. Itu lebih terbuka itu. Umpama ada walimatul arus, itu yang sambutan sangat terbuka, vulgar, santai aja. Santai aja. Itu sampai bahasan masalah sekitar dapur. Dapur. Kamar, dapur, kamar, bahas dah kamar, ini sapur, nanti usus aja lah. Nanti usus, temanya usus itu. Tema usus kayak. Nah, menurut Yayasan perubahan dulu sejarahnya memang seperti itulah, tetapi sekarang pelabuhan-pelabuhan kita itu kan lebih dimanfaatkan untuk ya usaha ikan orang-orang lokal. Nonton kan bukan dulu, kalau dulu kan dari luar banyak masuk di Semarang dan lain sebagainya. Artinya kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi. Lebih kepada orang-orang lokal kita yang ngisi. Tetapi apakah open minded yang dulu seperti itu sekarang masih seperti itu atau ada pergeseran sudah? Jadi kalau saya membacanya seperti ini, jadi adanya tadi yang contoh kasus misalnya terkait dengan pelabuhan, terkait dengan bagaimana kemudian tidak menjadi lagi pusat
perdagangan dan seterusnya, itu kan salah satu faktor saja. Artinya lebih kepada masalah ekonomi kan begitu. Kalau saya kan melihatnya lebih kepada masalah ekonomi. Ini menurut saya itu tidak secara langsung berpengaruh kepada bagaimana open mindednya orang-orang pesisir kan gitu kan. Karena ini sudah membudaya turun temurun gitu kan ya, sehingga mereka lugas, mereka terbuka, mereka egaliter. Ini menurut saya punya keyakinan sampai kapanpun seperti itu. Ya kan? Bagaimana terbukanya orang Pantura? Misalnya di tempat saya itu kan produk dari berbagai macam kebudayaan itu ya. Gayanya seperti itu. Di Gresik saya sampai MI saja. Begitu MI terus kemudian saya di Jogja. Di Jogja sampai kemudian saya selesai kuliah kemudian baru ke Pekalongan. Kan ceritanya seperti itu ya. Indo-Turki. Jadi mengalami berbagai macam ini. Itu Pantura Indo-Kidul. Jadi sudah selesai itu saya di Jogja, saya pulang. Lugasnya orang Gresik itu saat itu saya sempat terkaget-kaget karena saya di Jogja juga lama kan. Itu ketika pulang saya kebetulan naik angkot gitu kan. Antar teman angkot ini memanggil temannya itu tidak dengan nama. Wakop. Bukan wakop, tapi itu menjadi seragam itu. Jadi manggil Cok gitu. Gimana kabarnya Cok? Oh, itu biasa. Itu ada di otak saya. Iya, itu familiar. Dan itu tidak menyinggung sama sekali. Ini hebatnya, ternyata kalau diruntut ya. Ini saya membaca salah satu buku itu. Egaliternya masyarakat Pantura, terus kemudian bagaimana mereka itu lugas, bagaimana mereka terbuka. Kita lihat, dan ini disesuaikan dengan ajaran agama. Yang menentukan kualitas orang itu kan ketakwaan. Ya. Itu kan? Itu jelas ya. Sebelum saya nanti ditanya oleh Kiai Ma'rifi terkait dengan tasawuf. Soalnya dulu kita bicara kopi itu ditanya tasawuf kan gitu kan. Sekarang sebelum ditanya saya jawab duluan. Jadi itu. Saya baca buku itu luar biasa. Jadi itu hasil penelitian bahwa masyarakat Pantura bisa egaliter karena mereka ternyata faktor yang ketiga yang saya sampaikan tadi kan, orang-orang Asia Timur melakukan perdagangan terus kemudian Islam menyebar saat itu. Pemikiran orang-orang Pantura itu tidak lepas dari nilai-nilai keislaman sebenarnya. Meskipun oleh orang-orang tertentu dilihat berbeda kan gitu kan. Terus mencoba untuk mencari titik temu. Kenapa sih masyarakat Pantura atau pesisiran itu bisa egaliter seperti itu, terbuka dan seterusnya, lugas dan seterusnya. Itu kan tadi itu. Jadi mereka memandang bahwa orang itu sama derajatnya di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda, yang membedakan hanya ketakwaan. Lah ini ternyata kalau dilanjutkan, orang Pantura menghargai kiai itu luar biasa. Karena apa? Mereka memandang bahwa aulia, bahwa kiai, ya kan? Guru agama itu adalah orang-orang yang dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga apa? Seegaliter apapun, selugas apapun, seterbuka apapun, ketika masyarakat Pantura itu berhubungan dengan kiai, mereka masih takdim. Itu yang luar biasa. Nah. Cocok. Jenengan terpana tuh? Terpesona. Sak ndablek cek tetep nunduk. Betul, itu Kiai. Jadi itu istimewa. Karena memang yang kuncinya filkul. Jadi makanya saya sempat menyampaikan bahwa di tempat kami itu kiai menjadi sangat terhormat. Jadi dengan tadi membuka misalnya orang Jawa Timur itu, mohon maaf tanpa membeda-bedakan. Ketika kemudian punya garap, ya itu kan bisa totalitas. Apapun dipenuhi, mau apa tak kasih. Itu orang Jawa Timur. Lugas itu. Iya, orang pesisir. Iya. Sehingga kalau mendatangkan kiai, misalnya dulu saya punya pengalaman ya, karena orang tua saya dulu juga banyak mengurusi itu. Ketika mendatangkan kiai yang nasional, ya, saat itu ada Kiai Sugro Makmun, ada Kiai Zainuddin MJ saat itu. Itu kalau mau mengadakan pengajian cukup dihandle satu orang kok. Saya berapa juta? Hebat kan itu.
Saat itu banyak daerah yang belum mendatangkan kiai-kiai kaliber nasional. Tempat saya itu sudah biasa kiai. Dan termasuk dulu ada ke Pantura Gresik. Muammar itu kan ya. Bagian Bandung. Muammar itu kan ya, terus Sumaidi, korek yang duet itu sudah biasa didatangkan tempat kami. Padahal saat itu kan prestis ya, artinya orang dia mendatangkan beliau berdua. Memang orang pesisir itu ya itu Habib Yai, kalau punya karep itu wes sudah lah. Seperti Wirodeso itu kalau Idul Fitri atau apa, mereka kan mendatangkan artis-artis. Dia apa? Wonokerto. Wah, Wonokerto. Mereka itu nabung. Satu orang itu sebulan ada yang 1 juta. Kalau satu orang 1 juta, 12 bulan berarti sudah 12 juta. Itu satu orang. Hanya ingin mendatangkan misalkan artis-artis ternama dan sampai seminggu full dangdutan. Itu kan istimewa itu. Kalau di jenengan mendatangkan para ulama, kalau di situ mungkin mendatangkan beliau-beliau para artis Indosiar kan seperti itu. Artinya bahwa yang kita potret adalah sakarepe dhewe gitu loh, sakarepe dhewe, kemudian wong iki duit-duitku apa ora gitu. Itu orang-orang pesisir kados ngoten menawi. Potrete kula lah. Kan tinggal mengelola saja. Mengarahkan nggih napa? Mengarahkan. Cocok niku. Cocok tenan. Cocok kopi nih. Jadi open mindednya orang pesisir niku menyampaikan juga open minded, ya kan? Menerima juga kadang open minded. Kadang terus kesannya kan sakarepe sendiri. Sakarepe dhewe. Jawabi apa itu ya nyeplos gitu saja. Ceplos-ceplos. Kita nganggap orang-orang pesisir itu kasar. Nggih. Nak ngomong kasar, padahal itu bukan kasar, tapi nggih napa? Iya, biasa. Bagi mereka biasa. Iya. Biasa. Kayak karena kita orang kidul ketika nyantri di Kerapia. Ketika nyantri di Kerapia itu kan orang-orang kidul lah. Halus gitu. Ada orang Pekalongan datang ke sana, tilik kakaknya. Ya bergaul dengan santri-santri yang lainnya loh. Itu bilangnya bre apa kabar kue. Itu bagi orang Pekalongan kan biasa aja, kue itu biasa aja. Lah ada yang komplain orang-orang daerah gitu, pegunungan, halus. Mbak, adik sampean kok ngomongnya kue kasar po. Jadi Mbak iki, kue iki si halus. Lah sing kasar apa? Raimu. Iya, halus. Dan omongan kowe, raimu itu biasa saja, ndak nempel di hati itu, ndak nempel ngoten. Hanya sekedar talking biasa saja, ndak bekas, ndak kayak nesu kan ndak. Tapi kalau orang kidulan kadang-kadang diomongin begitu itu, iyalah, nesu. Tadi wong orang adab gitu kan. Tapi kalau pantura tak. Apalagi sampai ada guyonan. Suami istri guyon. Itu enggak nesu lakinya. Jadi suaminya itu hobinya main catur. Sekak. Sekak. Langsung suatu ketika itu si suami itu sakit ini. Istrinya minta kolak. Ayo, dek gawe kolak. Ayo kolak glojowo, godhong, buah caturnya masukkan. Guyonnya itu. Itu buah caturnya itu pengganti pisang. Monggo mangkok gede, kelep. Oh, Pak Ju gedangnya metune benteng. Ini guyon. Itu sampai itu enggak nesu suaminya. Biasa saja, malahnya kakak. Ada cerita real itu di Kerapia. Itu guyon gitu. Masyaallah. Ngene ku nak wong kidulan cok pun gelut to. Itu enggak terlalu biasa. Tapi nak di daerah Pantura biasa saja. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui tentang sifat-sifat mereka seperti itu ya susah, Beb. Iya. Cuman orang Pantura itu kalau sudah kenal agama, toh tadi daerah Gresik, Lasem itu sama kiai luar biasa. Kiai-kiainya itu dakwahnya itu ya beda dengan orang
Kidul. Nah, itu biasanya itu tadi kalau bahasa di Aswaja itu apa? Nah, netralisir. Tetap tradisi itu cuma isinya ganti. batil. Qaidahnya al-muhafadzah 'alal qadimi shalah. Jangan diterus-teruskan. Jangan terus. Enggak, makanya saya koma sampai situ. Al-muhafadzah 'alal qadimi shalah. Sudah itu. Kalau dilanjutkan Di Wonokerto ada teman. Itu sekarang sebagian itu tidak danutan lagi, tapi Duro sebagian sudah berfungsi. sudah beralih. Alih. Jadi tahun ini nandu tahun ngarep durora. Mulai Kombinasi. Nggih, niku jadi kerjasama yang luar biasa. Kapan sing kepengin kono mono gitu nggih. Mangke wonten jurusane piyambak-piyambak. Al-muhafadzah 'alal qadimi shalah titik. Wal akhdhu bil jadil aslam alai tukaran. Itu namanya takwa. Takut yang tua. Aduh. Masyaallah. Wis pirang menit, Mas? 40. Lho, niki kan sedikit banget, Beb. Obrolan ngenten niki kan kok wis 40 menit. Iya. Closing statement Habib. Apa? Pesan untuk kita para generasi muda dari orang pesisir. Ya, orang pesisir itu kalau beragama dinikmati. Beragama tidak begitu kaku. Enak. Sampai ada suatu cerita itu sampai ada orang meninggal tidak mau kaku gini. Itu guyon tapi guyon. Nah, kaku nggak mau diginikan. Itu ada teman akrab kecilnya biasa main guyonan. Sing dawa dadi ini banyak gini. Karena dawa gini tadi. Itu kan Jadi main waduh karo jenazah. Dawa sing dawa dadi mergo sing mayit kalang ya. Sampai guyon begitu ada itu cerita-cerita begitu guyon. Jadi beragama itu dibikin nikmat, santai, bahagia. Karena memang agama membawa kepada kebahagiaan, bukan membawa kepada kerutan, ke metentengan dan MTT. Apa Metenteng. Yayasan. Metenteng itu. Kalau kaitannya dengan agama. Okay. Kalau dengan suami istri bukan metenteng. Metuntung. Yai, closing statement sudah 40 menit. Jadi menurut saya Nyun Sewu Bebasim, jadi kalau Bebasim itu kan mengaitkan dengan agama ya, bagaimana terus kemudian warga Pantura itu bisa. Saya juga bisa mengaitkan dengan agama. Jadi nilai agama kita itu kan sebenarnya yang penting adalah esensinya kan. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Pantura menurut saya, orang-orang pesisir. Orang pesisir itu tidak begitu banyak terpengaruh dengan simbol. Iya. Gitulah. Jadi lokal wisdomnya masih jalan, gitu kan ya. Model-model keterbukaannya juga masih jalan. Yang menurut mereka penting adalah esensi. Di Gresik itu lebih kasar menurut saya dibandingkan dengan pesisir yang ada di Jawa Tengah. Bahasa ndas itu biasa ya. Ndas semua apa nih? Jawabannya ono uteke. Begitu. Jadi bahasa ndas saya itu sering dulu ya. Enggak iya. Ketika saya di Jogja, saya baru bisa merasakan gitu loh bagaimana keterbukaan orang pesisir khususnya Pantura di Gresik. Itu luar biasa kasar ternyata memang gitu loh. Tapi saya juga ingat, saya orang Gresik. Hal itu biasa. Jadi bahasa kepala itu kalau di Jawa Tengah, Pantura, pesisiran itu masih mungkin menggunakan sirah kan. Kita ndas. Ndas sih guru nih kayak, guru itu ndas apa sih? Gitu loh. Anak-anak kecil itu nggak bisa ngomong sirah di tempat saya, nggak bisa. Bisanya ndas. Tapi kan esensinya sama, yang dimaksud ya kepala-kepala saja gitu kan, ya nggak terus kemudian makna yang lain. Itu kan cara membahasakan saja yang mereka yang lugas. Tapi esensi yang dimaksudkan sebenarnya kan sama. Ya kepala itu, yang das ya sirah itu sih ya. Kalau orang Jogja bisa menjadi mustoko. Enggak juga ya. Malah naik di mustoko malah mustoko masjid Itu mending deh. Saya punya teman, dia orang Brebes. Bilang sama kiainya,
Nyun sewu Mustofa nih panjenengan. Nah itu ini tuh. Mustofa. Jadi karepe ngomong Mustofa, metune Mustofa. Nah, ya, jadi esensi ya. Esensi ini menjadi sangat penting menurut saya, di mana orang sekarang itu kan lebih di apa namanya bohongi dengan casing, melupakan esensi, gitu loh. Jadi apa kacang meninggalkan penjualnya lah. Bukan bukan kulitnya tapi meninggalnya itu saking jauhnya maksud saya. Jadi kalau saya jangan lihat casing, jangan lihat simbol. Di masa sekarang ini banyak orang yang mempertimbangkan simbol tapi tidak mempertimbangkan esensi. Sangat penting. Baik, terima kasih Kiai. Sudah 40 menit kita ngobrol dan sungguh tidak terasa. Dan semoga saja video ini bisa memberikan manfaat. Amin. Bagaimana cara kita berpikir bahwa jangan terlalu mengurusi pakaian, tetapi yang paling penting adalah bagaimana isinya. Seperti itu. Karena kalau kita hanya menilai sesuatu dari luarnya saja, kadang-kadang kita akan salah memahami sesuatu dan salah memahami seseorang. Terima kasih atas kerawuhannya. Jangan kapok, ampun kapok, samangke menawi apa? Menawi mangke nopo arane kirang nopo nih kula nyuwun pangapunten ingkang sakadasan. Sami-sami. Terima kasih para pemirsa YouTube Kedai Bincang. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu, di lain pembicara. Tetapi kalau memang video ini menarik, tolong nanti komentar di bawah. Beliau-beliau nanti akan kita undang lagi. Mungkin nanti collab dengan 3 orang, dengan siapa lagi, biar lebih koplak lagi. Tapi koplak mau bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.